RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Orangnya beda-beda atau? Oke. Bapak siapa, masnya siapa? Saya Maimun. Ini anak atau cucu? Anak. Tinggal di mana? Tangerang, Pak. Tangerang. Sehari-hari kegiatan Bapak apa? Saya di masjid aja. Di masjid. Oh, di masjid. Usia berapa sekarang? 72. 72. Hajatnya apa nih maksain ke RDAY malam ini? Hajatnya pengen punya modal besar gitu. Modal? Iya. Besar. Buat apa modalnya kalau boleh tahu? Untuk bangun pendidikan. Bangun pendidikan? Iya. Terus bangun rumah pengobatan karena saya kadang-kadang terapi orang gitu. Terapi? Iya. Oke, bisa ngobatin apa Bapak? Macam-macam penyakit. Contohnya? Contohnya asam urat. Asam urat, terus? Ya, lambung, asam lambung. Asam lambung, terus? Ya, seperti itu ginjal gitu. Ginjal. Ngobatinnya pakai cara apa kalau boleh tahu? Saya dipijit, Pak. Oh, dipijit. Lantas saya kasih obat. Obatnya apa kalau boleh tahu? Herbal. Apa? Herbal. Herbal. Herbalnya beli apa bikin? Beli itu saya. Oh, beli. Ya. Oh, iya. Nanti Bapak kalau pernah terapi tamunya, terapi pasiennya, itu di masjid atau di rumah Bapak? Saya udah nggak punya rumah. Jadi terapinya di mana? Di masjid. Oh, di masjid. Oh, iya. Jadi Bapak dari masjid tidur di masjid atau pulang? Tidur di masjid, Pak. Oh, tidur di masjid. Oke. Jadi sekarang butuh modal ya? Betul, Pak. Oke, ntar saya ajarin ya. Baik, Pak. Oke, Masnya ada pertanyaan? Apa menemenin Bapak aja? Nemenin aja. Yuk, Bapak. Ibu siapa? Ini siapa? Yuk, terangin. Saya Bu Nurma. Suami saya Bakri. Ini suami. Tinggal di mana? Di Cilengsi. Terus ibu tahu RDAY dari mana? Pakai mic-nya. Dari YouTube. Yang nonton YouTube ibu atau suami? Saya. Oke. Setiap hari. Setiap hari. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY kalau boleh? Saya udah dari tahun 2023. Nonton YouTube saya. Iya. Kalau boleh tahu apa yang tertarik dari YouTube saya? Tertariknya kan Deketin mic-nya. yang dulu itu saya kan jualan sembako Di di rumah atau di pasar? itu ngontrak. Oh, ngontrak. Iya. Dulu itu saya kalau jualan tuh suka duitnya habis, dagangannya habis. Lagi belum Duitnya kenal. habis, dagangannya habis. Iya. Di mana-mana kalau duitnya habis. Dagangan habis, duitnya habis gitu. Dulu lagi belum kenal ilmu Pak Haji. Nah pas kemarin jualan, pas mulai lagi tahun 2023 mulai lagi jualan. Pas gitu kok ini ilmu kok gimana ya? Tuh kayaknya bagus nih ya, saya udah gitu di situ katanya orangnya pada main kayak gini dukun-dukunan gitu. Iya. Jadi kan saya takut ya ada ilmu gitu. Deketin mic-nya. Deketin. Saya langsung praktek. Ya. Langsung praktek. Bener juga Pak Haji, saya praktekin semua ilmu. Apa yang ibu udah pernah praktekin kalau boleh tahu? Apa yang udah pernah ibu praktekin ilmu RDAY? Sholat qobliyah badiah nggak pernah bolong. Terus tepat waktu, nggak pernah geser lah pokoknya, azan langsung. Terus sedekah subuh nggak pernah bolong. Lupa. Ibu yang praktekin lupa? Iya. Itu semua saya praktekin yang ilmu Pak Haji yang saya bisa. Tapi bangun jam 0-nya Pak Haji saya suka capek jual sembako sendiri. Bapaknya nggak ada. Kerja di Jakarta. Suami apa kegiatannya? Kerja di Jakarta. Ibu tinggal di Cilengsi. Iya. Jadi pulang pergi suami atau pulangnya seminggu sekali. Suami kalau sebulan sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Kalau pulang naik motor, naik mobil, naik umum bos? Naik motor Pak. Oh, naik motor. Lewatnya jalur mana bos? Jakarta Cilengsi itu bos? Kalau saya bagian taman di daerah. Bos pinjem mic boleh gak? Pinjem mic ya.
bagian taman di Sekretariat Negara Pak Haji. Apa? Bagian pertamanan Pertamanan di Sekretariat Negara. Satria. Kementerian Sekretariat Negara. Hah? Seknek Pak Haji. Oh, Sekretariat Negara. Iya Pak Haji. Oh, Seknek. Iya. Oh iya, deket itu. Perapatan Ayam Wuruk itu ya? Di Harmoni. Pak Harmoni, Haji. Harmoni. Sebelahnya, Pak, Harmoni. Seberangnya rumah makan Garuda, veteran. Ya veteran persis. Deket BRI. Ya seberangnya itu persis itu. Iya, iya, iya. Jadi Dulu kalau- ada Bank Amro Bank. Ya. Ya. Ada Bank BII seberangnya ya. Ya siapa Haji? Jadi masnya di bagian pertamanan. Iya pertamanan. Jadi bosnya nginep di mana kalau malam pulang kerja? Kalau saya nginepnya di musola Pak Haji. Di musola. Iya kita Naruh bajunya nanti kalau ganti ada, nyimpannya di mana? Ada tempat sendiri. Oh. Jadi kalau misalnya subuh mau mandi subuh itu mandinya di musola. Oh iya. Kalau udah sore, udah selesai kerja, ada lagi tempatnya beda lagi. Di mana? Di basement di dekat apa namanya itu parkiran motor Oh iya. di bawah. Jadi nggak usah sewa tempat ya. Alhamdulillah enggak Pak Haji. Kalau sewa tempat biaya lagi. Emang nggak kebagian. Nggak kebagian. Kalau kerja begitu gajinya mingguan apa bulanan? Bulanan Pak Haji. Kita dari kontrak PT. Oh Nah, kontrak. PT. Tapi kalau peraturan masih peraturan pemerintah. Oh iya iya iya. Jadi kalau misalnya pemerintah libur kita ikut libur. Oke. Nah, kalau masalah yang lain-lain itu kita ikut PT. Oh iya iya. Kalau Jadi masalah itu kontrak pemerintah bayar ke swasta. swasta bayar ke PT. masnya. Ya, siapa Haji? Oke. Jadi gajinya bulanan. Bulanan Pak Haji. Sabtu Minggu libur. Kita kalau Sabtu itu gantian. Kadang Oh, aplusan. kalau sekarang ini Sabtu Minggu ini libur. Kemarin masuk setengah hari Pak Haji. Jadi masnya pulang hari Sabtu, nanti hari Senin pagi berangkat lagi. Berangkat lagi. Oh geblek, jauh Jam bener. 2 udah berangkat Pak Haji. Apa? Jam 2 udah berangkat. Jam 2 pagi, hari Senin. Senin. Iya, saya ngejarnya Jalurnya mana bos kalau boleh tahu bos dari Cilengsi kalau ke Setnek, Cilengsi, Harmoni. Tranyogi, Apa? Cibubur. Oh Cibubur. Cibubur nanti jalannya tembusnya Jalan Raya Bogor. Oh belok kiri, Iya, lewat pasar itu tuh. Keramat Jati, Nah, lurus itu nanti Cawang, Cililitan. Ya, Cililitan. Terus Terus, sampai Cempaka Putih belok kiri. Enggak, Coca-Cola. Terusnya itu di apa? Jatinegara. Oh Kampung Jatinegara. Melayu, terus aja itu. Oh iya. Terus sampainya nanti di sana keluar lagi itu di Senen. Oh di sana Senen. perjuangan. Senen lurus lagi nanti belok ke kiri kita depan Istiqlal. Nah, Istiqlal. langsung lurus sana udah Nyebrang. itu Pak Haji. Lewat pinggir kali ya. Ah, Yang ada es krim Lagrusa, Larusa, iya. Lagusa. Ragusa, es krim Ragusa tuh es krim saya tuh favorit. Nanti ada bakmi Gang Kelinci. Jalan apa sih itu? Veteran Pak ya. Haji itu. Yang depannya pinggir kalinya Istiqlal ya. Ya, Yang nanti lewatnya Mabesat dulu ya. ya Terus. betul, Pak Haji. Nah kamu lewat situ. Ya Oh lurus itu. geblek, jauh bener ya. Lurus saya terus. Berarti lo berangkat jam 2 sampai kantor jam berapa bos kalau boleh tahu? 3 Pak Haji. Hah? Jam 3. Jam 3 pagi. Cuman 1 jam kalau dari Jakarta ke Cilengsi itu karena macet Pak Haji. Lama bisa 2 jam Pak Haji. Nah ini nikah udah berapa tahun kalau boleh tahu? Anak sekarang umur 16 ya. 17. Anak berapa semua? 1 kalau dari saya Pak Haji. Kalau sebelum dari bapak? Ada 3. Oh 3. Iya, iya. Dari bapak anaknya laki perempuan? Perempuan Pak Haji. Oh perempuan. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 1 SMK. SMK. Nah ibu umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Saya 55. 55, lahir tahun 70 apa tahun 71? 70. Masnya lahiran tahun? Saya 80 Pak Haji. Waduh brondong. Menang banyak lo dapat bujangan 2 kali lo. Waduh.
Luar biasa. Biar dia mau Pak Haji. Kok bisa mau kenal di mana, ketemu di mana kalau boleh tahu bos? Di Cilengsi Pak Haji. Nah pas lagi acara apa bisa nemuin ini? Saya merantau udah 26 tahun Pak Haji. Di mana? Saya Asli dari mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Terus merantau di Cilengsi. Dulu saya di waktu itu yang ikut itu paman orang tinggalnya di Bandung. Nah dia yang ngajak saya ke Pulau Jawa gitu Pak Haji. Nah ini kok bisa kenal ibu di mana nih ceritanya sama istri tercinta nih? Di Cilengsi dulu dia Lagi warung sembako. Warung sembako. Nah saya dulu pertama kali itu kerja pabrik roti. Pertama kali ya. Di bagian apa tuh pabrik rotinya bos? Itu pabrik roti bagian produksinya Pak Haji. Oke. Jadi Terus? karena dia warung sembako jadi sering makan ke situ Pak Haji. Bujo buset. Senjata makan tuan. Oh lu jadi sering makan di sini. Ya, makan di situ. Enak juga nih masakannya gitu ya. Sekarang Pak Haji dia nggak pernah jajan di luar. Nggak pernah. Bu, mic-nya deketin bu. Ilmu apa yang bikin kok suami nggak mau jajan makan di luar? Ibu kasih apa tuh jampe-jampenya zaman dulu? Nggak pernah dikasih jampe-jampe. Jadi gimana? Kok dia nggak Masakannya enak katanya. masakan ibu? Kalau makan di luar kok beda katanya. Gitu. Oh iya iya Kata iya. saya bikin soto mah, beli aja apa? Enggak enak di luar beda rasanya katanya gitu. Jadi Ya, masak. Iya 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 iya. Iya dia makan apa aja masak di rumah nggak pernah beli. Kecuali kalau pas memang kerja di sono nggak Bawa, pulang. Pak Haji. Kalau Hah? kerja bawa Pak Haji. Bawa rendang. Oh bawa rendang. Iya. Waduh irit bener ya. Kalau bisa ketemu pangeran. Lo menang banyak, ganteng menang. Ngaceng menang. Menang semuanya. Alhamdulillah Pak Haji. Oh jadi makan tuh bawa nih. Bawa Pak Haji. Lauknya. Iya. Tinggal beli nasinya aja. Nasi masak saya Pak Haji. Oh ada rice cooker yang bercolokan. Bawa magicom. Oh nyolokinnya di mana? Ada tempat sendiri Pak Haji. Oh iya iya iya. Luar biasa. Jadi gajinya utuh Pak Haji. Iya iya. Kalau bawa pulang tuh utuh. Selalu. Iya selalu utuh. Gak pernah kurang. Enggak. Gila Tapi jus. ini Pak Haji kita bagi-bagi dulu ke mertua dulu, ke orang tua saya dulu. Sisanya dia buat ongkos dia sebulan dulu. Bensin. Bensin. Terus sisanya buat saya. Oh oh. Gitu. Bu kalau boleh nih bu. Ibu tinggal sisanya tuh berapa sih kira-kira kalau boleh tahu? Sisanya saya dikasih 3 juta. 3 juta. Iya. Iya 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 iya. Nanti Tapi tuh saya nggak pakai Pak Haji. buat apa? Ditabung. Oh ditabung. Iya. Iya 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 iya. Iya. Uang sehari-harinya saya dari warung. Dari warung sembako itu. Iya. Jadi dagangnya di rumah atau ngontrak atau di pasar dagang sembako? Kontrak. Oh ngontrak. Awalnya gini Pak Haji, saya beli rumah. Cuman nggak bisa buat usaha. Rumah saya jual buat modal usaha. Jadi saya pengen buru-buru punya rumah lagi gitu Pak Haji. Oke, ntar saya ajarin ya. Iya. Kalau boleh tahu, ibu sama suami yang pertama cerai mati, cerai hidup. Itu dulu cerai hidup. Tapi sekarang orangnya udah meninggal. Oh iya, jadi anak berapa tuh sama suami yang 2. pertama? 2. Yang pertama apa sekarang kegiatannya? Yang pertama supir. Supir truk tronton. Nah. Di Cilengsi juga. Oh di Cilengsi. Nah dia serumah sama ibu apa udah pisah rumah? Bisa. Nomor 2? Nomor 2 cewek. Apa kegiatannya? Jual sembako juga. Oke, udah nikah apa belum? Udah. Pisah sama ibu apa di rumah sendiri? Di rumah sendiri. Oh jadi ibu di rumah sama putrinya yang Ya, dapat dari bertiga, bapak? Pak Haji. Hah? Bertiga sama yang anak dari saya itu yang perempuan. Oh bapak bawa anak? Enggak. Ya Sama anak ini dia yang yang ini sekarang. satu ini. yang Oh jadi bertiga, bapak, putrinya sama dia? Iya. Oh, sama ibu. Oke. Jadi yang putri dari bapak nih dapat dari bapak SMA. SMA Iya. kelas 1 Pak Haji. Pulang pergi atau? Pulang pergi. Oh dekat. Pulang Dekat, ke Pak Haji. warung. Jadi ibu maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya pengen warungnya semakin maju, cepet punya rumah lagi. Oke. Dan tempatnya pengen jadi milik gitu Pak Haji. Boleh.
Ntar saya ajarin ya. Iya. Oke, berarti ibu kan butuh modal ya. Iya. Bapak juga butuh modal ya. Iya. Nah, gampang, ntar saya ajarin ya. 2, bapak sama ibu, bapak boleh ikut. Harus paksain ilmunya RDAY yang 10. Bangun jam 00 wajib. Iya. Jam 00-nya saya yang nggak kuat Pak Haji, capek banget, udah siang capek, malam ada bangun. Ini sekarang pertanyaannya nih Bu, ini pertanyaannya sekarang ya. Iya. Ibu kan usianya 55. Iya. Dari usia ibu pengantin baru, taruhlah ibu pengantin baru umur 20 tahun misalkan, atau 25 tahun lah ya pengantin baru. Ibu kerja terus, mana hasilnya? Nggak ada. Bapak dari bujangan, kerja di perusahaan roti, sekarang kerja di pertamanan. Mana hasilnya? Nggak ada. Nah itu Pak Haji. Bapak sekarang usianya 73. Dari bujangan, tinggalnya di masjid, nggak punya rumah. Mana hasilnya? Nggak ada. Yang ibu kerjain ilmu dunia, dagang. Yang bapak kerjain ilmu dunia, bekerja. Yang bapak praktekin ilmu dunia, mengabdi sama masjid. Mana hasilnya? Nggak ada. Kenapa nggak kita sekarang berbalik? Atau kita nyerong dikit? Ilmu dunia juga, tapi ilmu akhiratnya harus paksain. Apa tuh? Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud wajib. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6, mau 8 bebas. Mau witir 1, mau witir 3 boleh. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Jadi nggak taunya nih Bu. Setelah saya pelajarin bertahun-tahun, saya nggak tahu nih. Yang saya omongin dari 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah, sholat taubat, sifat 18. Nggak taunya sama Allah diringkes. Sama Allah subhanahu wa ta'ala diringkes. Namanya surat Fatir ayat 29. Apa tuh? Baca Quran, sholat, sedekah. Betul gak? Dirangkum. Saya neranginnya terlalu lebar nih, 10. Kata Allah, tamu lo tuh blow on. Jangan kebanyakan 10. Ringkesin jadi 3. Yang mana Allah? Fatir 29. Sholat, baca Quran, sedekah. Betul gak? Diringkes. Terangin, jabarin. Nih dengerin Pak. Bapak harus 10 miliar, ibu harus 10 miliar. Pensiunin biar di rumah rukun, harmonis. Ayo, ajarin. Jadi bagus sekalian. Tadi sudah dijelaskan Pak Haji. Kan 10 banyak gitu. Satu aja mau jalani ibu sudah protes dulu tadi. Bangun malam gak kuat Pak Haji. Nah gitu. Karena harus tadi sudah dipaksakan sama Pak Haji ya. Jadi bangun malam itu dipaksa ibu oleh Allah. Di Al-Quran ada Dipaksa. dasarnya. Ya ayyuhal muzammil. Gimana? Dipanggil orang yang berselimut terus. Kum, bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun loh. Jangan berselimut terus. Nah, itu bangun malam dipaksa. Alhamdulillah. Nah, yang 3 tadi rangkuman tadi di surat Fatir ayat 29 itu Allah memberikan jaminan kehidupan kita. Dijamin apa oleh Allah? Bahwa Allah sebutkan di ujung ayat Fatir 29 itu, kata Allah, tijaratan lan tabur, bahwa kehidupannya, bisnisnya seperti ibu sembako, bisnis warung, karir, usaha yang ada
itu dijamin oleh Allah lan tabur. Tidak pernah mengalami kerugian. Artinya apa berarti? Terus tumbuh terus. Tapi ada syaratnya, pastikan tidak ujuk-ujuk, tidak semua orang diberikan seperti itu oleh Allah. Siapa yang diberikan oleh itu? Sudah dijelaskan Pak Haji tadi. Apa? 1. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, sungguh pasti. Siapa? Orang-orang yang melakukan ini, melakukan 3 hal. Yang pertama, yatluna kitaballah. Selalu membaca kitab Allah. Selalu membaca Al-Quran. Nah itu. Kuncinya selalu membaca Al-Quran. Kenapa selalu membaca Al-Quran menjadi pembuka rezeki kita, pembuka nikmatnya ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah? Karena ucapan kita akan menjadi manjur. Apa yang kita ucapkan bisa Langsung terkabul. Terkabul. Ada di surat tadi, lanjutan surat Al-Muzammil tadi itu, kata Allah, wa aqwamu gila, menjadi mantap, menjadi manjur, menjadi apa? Ibu ngucap apa aja, langsung kejadian kayak masnya nih ngucap. Pasti gue jadi menteri. Bapak langsung dipanggil sama presiden, sini, lo jadi menteri pertamanan. Kebetulan nggak ada menteri pertamanan, lo aja menteri pertamanan. Tapi gue nggak lulus SD, gue nggak perlu sekolah, yang penting lo ahli. Ntar ada presiden kita yang ke-9, ada presiden kita yang ke-10, lo pasti jadi menteri bos, menteri pertamanan. Gue sabdain. Karena ucapannya adalah manjur, karena baca Quran. Makanya orang zaman dulu bos, orang zaman dulu itu mindahin singgasana, cuman ngucap doang bisa sekali kedip doang. Terangin. Yang tadi lo dulu diterusin. Ya, jadi wa aqwamu gila. Ucapannya jadi mantap. Karena apa? Karena baca Al-Quran. Lisannya ini dihiasi dengan baca Al-Quran. Ucapannya mantap. Manjur. Apa yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Selalu disampaikan Pak Haji, apa? Ucapan adalah doa. Itu. Tapi dasarnya apa? Ucapan adalah doa. Baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran, ucapan kita nggak pernah jadi doa. Mana? Bacanya cuma 1 juz Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Seminggu paling bisa bangunnya cuma 4 malam. 3. Nggak apa-apa bertahap. Nggak apa-apa bertahap. Kalau ada banyak pulang nggak bisa bangun. Nggak apa-apa bertahap. Ada emang, ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Yang mindahkan singgasananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, emang Nabi Sulaiman. Bukan Nabi. Kadang kalau kita diajarin seperti ini, itu kan Nabi. Kita kan manusia biasa. Nggak mungkin. Gitu ya, biasanya gitu. Tapi itu yang mindahin singgasananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, siapa yang bisa? Jin Ifrit menawarkan diri. Saya bisa mindahin itu sebelum Tuhan beranjak dari tempat duduk. Kelamaan. Tapi ada seorang hamba Allah yang punya ilmu dari membaca kitab Allah, menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman. Saya bisa memindahkan itu sebelum Tuhan berkedip. Berarti lebih dahsyat mana? Itu jin. Tapi ini hamba Allah, berarti manusia biasa seperti kita. Tetapi dia apa? Membaca kitab Allah, dapat ilmu. Kejap saja nih ucapannya pindah. Rumah ini pasti jadi milik saya.
pasti jadi milik, pasti jadi milik. Caranya serahkan ke Allah siapa saja yang akan memberikan jalan keluar, Allah akan berikan kepada kita. Untuk itu jadi milik. Pak Bos, kirimin statusnya dong Pak Bos. Nah, yang pertama tadi apa? Selalu membaca Al-Quran. Nah, membacanya kapan Ibu? Membacanya kita dasarnya di surat Al-Muzammil. Bacanya nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita suruh baca Al-Quran selanjutnya. Yang pertama, ya, baca Al-Quran. Orang yang dijamin kehidupannya oleh Allah selalu beruntung, selalu meningkat. Yang kedua, waqamus sholat, dan menegakkan sholat. Sholat fardunya merupakan kewajiban yang kita tekankan, iringannya sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Kalau orang sholat sunnah ba'diyah qobliyah pasti sholat wajib. Jangan bolong, maka nanti kehidupannya akan berimbang sebagai penyeimbang, penutup yang bolong-bolong. Itu sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Yang kedua, sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Supaya kita mengamalkan apa yang disampaikan Pak Haji, yang ditekankan ke kita untuk yang ke-10 tadi. Buang sifat 18 ini. Jangan ada di diri kita. Caranya salah satunya dengan sholat taubat. Kenapa harus dengan sholat taubat? Dengan bersih sifat negatif kita ngamalin yang namanya surat Nuh 10, 11, 12. Itu hajat Bapak Ibu semua sudah tercantum di situ. Dengan sholat taubat. Apa yang dijamin oleh Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12? Bapak Ibu dilipat gandakan hartanya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dilipat gandakan harta dan diperbanyak anak. Saya nggak punya anak nanti kan. Anak buah, anak perusahaan, begitu. Pelanggannya banyak, itu kan juga anak-anak. Jadi hartanya berlimpah, anaknya banyak, kemudian kebunnya luas. Caranya bagaimana? Hanya satu kata Allah, bersihkan dirimu. Dengan apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, pada Allah SWT. Mohon ampun. Maka dijamin itu. Maka Pak Haji ngajarinya apa? Ini harus benar-benar hilang dari diri kita sifat 18 ini. Karena kalau sifat 18 ini hilang dari kita, kita selalu beruntung. Dari surat As-Sams, qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu selalu beruntung kehidupanmu kalau kamu zakkaha, membersihkan hatimu. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, niscaya hidupmu akan blangsat, kata Pak Haji gitu. Hidupmu akan selalu merugi, berkekurangan, susah. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa Ibu? Hati. Dengan apa kotornya hati? Sifat. Ini yang harus dibuang. 1, baca Al-Quran. 2, sholat. Terutama yang terakhir tadi, bersihkan sifat negatif dengan sholat taubat. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan rezeki yang Allah
berikan kepada kita semua. Jadi 3 sudah sebutkan tadi. Baca nanti surat Fatir ayat 29 itu menjadi pedoman, pegangan kita. Saya harus ini supaya Allah menjamin. Jadi bukan untuk diwirid ya. Bukan untuk dibaca berapa kali, bukan kayak. Tapi dijadikan pedoman kita, oh ternyata saya harus jalanin ini. Yang ketiga tadi itu sedekah untuk tolak balak, untuk pembuka rezeki dan tolak balak. Apakah harus nunggu nanti kita saat sudah kaya baru sedekah? Ternyata sedekah itu dipaksa. Allah maksa enggak? Seikhlasnya. Enggak dipaksa oleh Allah. Di mana Allah maksanya? Ada di surat Ali Imran ayat 134. Untuk dicintai Allah, kata Allah, innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sungguh pasti orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sumpit, saat sulit, saat senang, saat lapang rezekinya, sedekah. Bagai tolak balak, dipaksa ternyata kita oleh Allah. Bukan nunggu nanti kalau sudah longgar, nanti kita jadi sempit. Kalau saat sempit kita paksain jadi longgar. Longgar terus meningkat terus. Ilmunya itu saja. Fatir 29, yang pertama baca Al-Quran. Pak Haji ngajari kita dengan 12 juz. Kenapa 12 juz? Rasulullah juga menyarankan, mensunahkan kepada kita 3 hari sekali khatam. Kenapa Pak Haji nambah dua? Supaya kita tambah lebih semangat. Seperti tamunya Pak Haji yang orang Palembang. Ngajari 12. Saya ekstrim lagi Pak Haji. Lebih 17. ekstrim lagi. Dia praktekin 17 juz. Cair 20 miliar tiap bulan. 20 miliar tiap bulan. 20 miliar tiap bulan. Yang meraktekin suaminya. Suaminya, istrinya enggak. Istrinya enggak, suami yang meraktekin. 17. Kan belum dicoba, lo udah tua 55. Coba, nih saya bersyukur nih hari ini ada privat sama kemarin. Semalam ada tamu RDI orang Sumedang, dia belum baca Quran 12 juz. Dia hanya praktekin sifat 18 tuh yang ada di kertas. Dia nggak langgar. Alhamdulillah sama sholat tobat. Setiap hari dia dagang ikan mas 1 ton per hari. Waktu dia datang ke sini ikannya nggak pernah laku. Dia privat yang 10 juta. Alhamdulillah sekarang minimal sehari 1 ton. Kewalahan. Luar biasa, kewalahannya luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Kedua, anaknya dua-duanya nganggur berbulan-bulan. Nggak kerja, laki perempuan. Sekarang dia praktekin ilmu sifat 18 sama sholat tobat dari maghrib sama isya 18 kali salam. Dua-duanya udah diterima kerja. Langsung diterima kerja. Tes, langsung diterima kerja. Yang perempuan jadi perawat di rumah sakit, yang laki-laki di bank. Tadi lebih dahsyat lagi tadi. Anak usia 19 tahun ngintip mamahnya baca Quran 12 juz. Anaknya umur 19 tahun, lulus SMK. Langsung ngajar tanpa tes. Lulus, belum kuliah, ya betul. Enggak, lulus SMK, langsung ngajar. Dia praktekin ilmu RDI, disuwuk anaknya. Disuwuk, dilangkahin di depan pintu kalau mau berangkat kerja.
penghasilannya guru SMK, temen-temennya gajinya paling 1.800.000, 2 juta, 3 juta. Dia gajinya per bulan 30 juta. SMK umur 19 tahun. Baru lulus SMK ngajar. Dia meraktekin ilmu RDAY. Apa yang dilakukan? Sholat taubat, sifat 18, sama baca Quran. Karena mamahnya baca Quran 12 juz, papahnya belum. Anaknya yang kecil, kelas 4 SD, langsung dia bilang, saya pasti jadi dokter Pak Haji. Kalau anaknya Pak Haji dokter, saya pasti jadi dokter. Begitu tadi anaknya. Langsung saya sabdain, besok kamu kesini harus naik mobil Fortuner. Kamu harus punya Fortuner. Kok Pak Haji yakin bener saya punya Fortuner? Karena kakak kamu udah meraktekin, mamah kamu udah meraktekin. Tinggal kamu juga meraktekin, berani gak? Berani. Ya udah, jempol 2. Tadi gue kasih uang bibit. Tanda gue bersyukur sama dia. Bayangin anak kecil kelas 4 SD udah meraktekin ilmu RDAY. Bayangin anak perempuan usia 19 tahun lulus SMK ngajar di SMK tanpa tes. Penghasilannya udah 30 juta. Hanya sholat tobat sama sifat 18. Baca Qurannya ngikutin mamanya. Kalau mamanya udah 12 juz dia baru ngikutin aja. Nah ibu coba, mas coba. Bapak coba, masih coba. Izin Pak Haji. Boleh. Saya udah jalani. Ya, yang mana yang udah dijalanin? Bangun malam, Ya, senyum, ya, mandi, Ya. makan daun pandan, ya, baca Al-Quran. ya. Berapa jus? Baru dapat 6 juz. Nggak apa-apa, tingkatin. Terus? Sedekah subuh? Sedekah subuh. Harus. Rezeki, Cari ke anak yatim Pak. Nggak boleh di masjid. Walaupun Bapak jadi marbot masjid. Nggak boleh sedekah di masjid. Harus di anak yatim. ya kalau ada Yatimnya rezeki, yatim kurung yang kalau kayak ada Nabi rezeki, Muhammad SAW. Hah? Kalau ada rezeki saya sangat kasih. Ya. Nggak pernah tertunda gitu. Sedekah Jumat Barokah? Harus. Besok juga begitu. 10 kali lipat dari sedekah subuh. Sholat badiah qobliyah? Baca Qobliyah. Dikerjain nggak? Bolong-bolong nggak? Ya dikerjain Pak. Jangan bolong-bolong. Sholat tobat? Iya. Sholat tobat? Sholat Yang 18 kali salam Sholat dari maghrib tobat sampai ini. isya? Hah? Sholat kodok tobat kadang-kadang bolong. Gitu. Jangan. Mulai nanti pulang dari sini besok. Bapak mulai sholat tobat jangan bolong yang 18. Bapak jangan kalah loh sama anak umur 19 tahun. 30 juta Pak. Umurnya baru 19 tahun penghasilan udah 30 juta tuh meraktekin ilmu RDAY. Ibunya lebih parah lagi. Jempol 2. Baca Quran udah 12 juz. Nah Bapak tinggal nanti sifat 18 yang tadi di kertas tadi jangan dilanggar. Contohnya ada jamaah masjid kotorin karpet. Bapak nggak boleh marah-marah, Bapak nggak boleh ngamuk. Mendingan langsung dibunuh aja. Jadi yang diinginin begini Pak Haji. Kadang-kadang itu kebutuhan mendesak gitu kan. Ya, seperti anak-anak buah ini yang merasa pengen cepat punya aktivitas apa itu dagang sembako, apakah itu bikin usaha industri air mineral, apa itu pertanian, peternakan. Kapan Bah? Nah, tadi dalam pencerahan tadi barusan terdengar oleh saya sepintas. Apakah bisa itu saya dapetin yang Pak Haji katakan uang bibit atau centong apa-apa gitu? Nggak usah Bah. Abah kan belum privat yang 10 juta. Nggak usah pakai bibit. Uang bibit tuh khusus yang sedekah 10 juta. Bibit tuh khusus yang dapat centong yang udah usianya 200 tahun. Khusus yang sedekahnya 10 juta. Abah belum level masih anak bawang Bah. Praktekin dulu. Kayak tadi nih saya kasih. Karena saya takjub. Hah? 30 juta?
Nih, pendapatan saya 30 juta Pak Haji. Dari meraktekin ilmu RDAY. Tanpa dia minta langsung saya kasih uang bibit sama uang centong. Biar dia dapat 10 miliar. Anaknya juga gitu ya, yang kelas 4 SD. Dia udah meraktekin ilmu RDAY. Kamu juga harus punya 10 miliar. Nih, Pak Haji kasih uang bibit gratis, centongnya gratis. Uang bibit harus gratis, bos. Nggak boleh nuker. Harus gratis. Nih, mamahnya saya kasih tadi kan, karena mamanya udah 12 jus kan. Saya kasih centong. Nah bapak belum, bapak masih anak bawang. Walaupun 72 tahun, bapak masih anak bawang. Belum level. Jadi nanti bapak praktekin dulu. Salah satunya apa? Sholat taubatnya jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Nanti saya kasih. Pak, semua orang yang saya kasih uang bibit, saya kasih centong. Itu rata-rata udah pada cair, Pak. Bapak juga harus cair. Gitu loh. Nanti bapak privat khusus 10 juta. Cuman ngobrolnya begini. Bapak sama anak nih, bertiga aja sama saya. Yang lain nggak ada. Tapi kalau ini sedekahnya 2 juta rombongan, ya kita ngobrolnya rombong. Itu umum, nggak lama. Kayak tadi nih lama. Bisa setengah jam, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Karena apa? Karena yang dibahasnya spesifik kayak tadi nih dari Makassar ya. Tadi tuh ibu tadi udah 2 kali tuh sedekah 10 juta. Saya spesifik, apa Pak yang dikerjain? Dia tiap hari berantem sama suaminya, betul? Sekarang dia romantis bener sama suaminya. Kalau suaminya tidur, dicium sama dia. Seperti anak bayi ilmunya Pak Haji. Papa, bangun gak? Nih sambil tangannya megang kontolnya. Papa, bangun gak? Ayo papa bangun. Tadinya Pak, dia melorok-melorok. Ya betul? Alhamdulillah Pak. Rezeki ada aja suaminya. Karena dia udah meraktik ilmu. Ini privat yang kedua, besok yang ketiga, besok yang keempat, besok yang kelima. Kadang kan tamu RD kan enggak. Pak Haji saya udah privat kok nggak cair-cair 10 miliar. Enggak mungkin. Orang lo sedekahnya 2 juta masa cairnya 10 miliar. Baru sedekahnya 10 juta masa cairnya 10 miliar. Untung di lo rugi di gue dong. Enak aja. Privat lagi. Taruhlah lo privat misalkan 200 kali privat. Kali 10 juta berapa? 2 miliar. Tapi kan cairnya 10 miliar. Untung di lo 8 miliar. Anak yatim gue cuma dapat 200. Cuma dapat 2 miliar. Gak setuju gue. Ayo privat lagi besok. Ayo privat lagi. Karena kita makin evaluasi kelemahan lo di mana nih. Kayak tadi malam. Yang dari Sumedang. Dia privat yang ketiga. Kelemahannya apa lo? Kalau cuma dapat 1 ton. Kan gue bilang 30 kilo. Harusnya lo 10 ton. Gak taunya kelemahannya apa? Suaminya males ML di atas. Istrinya maunya ML di atas. Jadi perselisihan tempat doang. Akhirnya tadi malam kita samain. Ya betul? 10 ton. Nah naik lagi nanti jadi 20 ton. Naik lagi jadi 30. Jadi 10 miliar tuh Pak nggak sekali privat. Bisa 100 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa. Tapi cairnya 10 miliar. Ini kan enggak. Baru privat sekali pengen cair 10 miliar. Langsung saya sabdain. Gak mungkin. Gak mungkin. Baru privat sekali 2 juta rombongan pengen cair 10 miliar. Langsung saya sabdain. Gak mungkin. Gak mungkin dan gak mungkin. Kok gitu Pak Haji? Perhitungan. Masa baru sedekah 2 juta pengen tukerannya 10 miliar. Enggak lah. Datang lagi. Kita belum ada 10 juta. Enggak apa-apa yang 2 juta lagi. Ketemu lagi. Oh iya ibu yang di Cilengsi. Oh iya bapak yang di Pertamanan. Nanti saya sabdain. Kalau presiden kan nonton tiap hari YouTube saya. Presiden nonton. Pasti dia kan. Ji itu yang Pertamanan siapa namanya. Ntar gue kabarin bohong lo gak jadi menteri Pertamanan. Presiden nurut sama gue bos. Jadi menteri Pertamanan lu ntar ya kan. Bagian apa? Bagian ngawinin cacing. Jadi bapak nanti paksain sholat tobat jangan bolong. Masnya juga meraktekin juga mas di sana. Jadi biar masnya nggak sampai tua di sana. Jadi masnya langsung diangkat jadi karyawan tetap. Jadi masnya ada pensiun. Kalau sekarang kan nggak ada pensiun.
Kalau saya sholat tabat itu habis maghrib habis isya Pak Haji. Cuma 2 rakaat Pak Haji. Kenapa dari maghrib sampai isya nggak mau? Ini kan sebenarnya gini Pak Haji, yang ada waktu ini kalau dari maghrib sampai isya. Pakai mic. Gimana? Sebenarnya bapaknya tuh ada waktunya saat habis maghrib sama isya itu lowong. Kalau saya kan jualan susah Pak Haji, nggak bisa sholat tobatnya. Ya udah ini aja ngerjain. Bisa Iya, gak? sholat tobatnya Insya ya Allah aja. bisa. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Insya Allah Pak Haji. Bukan 18 rakaat, bukan. 18 kali salam. 2 salam. 2 salam. 2 salam. Bapak juga gitu Pak di masjid. Di pojok biar nggak kelihatan orang. Itu abah lagi ngerjain apa. Sholat tobat. Gitu. Kedua Pak. Kenapa bapak hajatnya lemot? Kalau diperhatiin tadi. Karena dia berharap cair 10 miliar. Mau modalin anak buahnya. Jangan. Bapak jangan berharap. Jangan. Itu namanya Tuhan kecil. Ada yang pengen dagang sembako. Pengen ada yang dagang aqua isi ulang. Mana bah? Kalau cair bah. Pasti cair. Dah titik. Jangan dibahas. Begitu. Tapi abah kan berharap bisa untuk modalin anak buahnya. Jangan bah. Udah pasti kok bah cair. Bah. Ini ikut saya udah 4 tahun jalan 5 tahun. Dia nggak mimpi bah. Saya berangkatin haji gratis berserta istri tercintanya. Ya betul? Abah juga jangan mimpi cair 10 miliar. Tapi abah harus ngomongnya pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Dia tidak mimpi. Tapi yang praktekin adalah istrinya. Istrinya dia praktekin ke anaknya yang nomor 2. Jadi dokter. Jadi dokter. Sekarang anaknya jadi dokter. Anak yang ketiga jadi dokter. Anak yang keempat jadi dokter. Anak yang pertama tadinya musuhan sama dia. Sekarang alhamdulillah punya travel haji dan umroh internasional. Kantornya ada di Dubai. Perempuan. Nah, abah juga jangan bermimpi. Kapan ya cair saya bisa modalin anak buah saya. Jangan bah. Pasti cair dah. Ibu juga gitu. Kapan ya saya punya uang. Kapan ya saya punya rumah. Jangan. Pasti bu. Karena dia gak mimpi. Mimpi gak lo? Gak mimpi. Oke? Bos bisa? Insya Allah Pak Haji. Iya. Ya sholat tobat bagi tugas. Soalnya saya nutupnya kan saya jam 8:30 Pak Haji, jadi nggak keburu sholat tobatnya. Bu, ada tamu RDAY. Dia beli gabah, digiling, jadi beras dijual ke pasar induk Cipinang. Tidak untung tuh bu. Akhirnya dia datang ke RDAY privat kemari, dia putar haluan. Dia dagang nasi uduk dari jam 2 pagi, dari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Alasannya biar dia bisa sholat tobat habis maghrib sampai isya. Alhamdulillah per hari untungnya 202 juta per hari. Nah coba ibu kalau udah maghrib warungnya ditutup. Terus ibunya sholat tobat. Kan saya tutup jam 9. Udah tutup aja dengerin saya tutup. Tutup. Ibu juga sholat tobat. Bapak juga sholat tobat. Karena nanti nih bu, maaf nih, amit-amit jangan sampai. Ibu meninggal, terus ibu dikubur. Suami nggak mau nemenin ibu di dalam kubur. Mau gak lo nemenin dia di dalam kubur? Gue kepel lo, mau gak? Dia kan meninggal, terus dikubur. Kan katanya lo sehidup semati waktu makan nasi zamannya pacaran. Gue kepel lo. Enggak? Mau gak lo? Kalau bini lo mati dikubur, lo mau gak masuk kuburan hidup-hidup? Hah? Hah? Toh, apa gak suami kurang ajar? Suami kurang ajar. Katanya sehidup semati. Akhirnya ibu dikubur. Jadi teman ibu dikubur siapa? Dagang.
dagang sembako sampai jam 9 malam. Nggak bisa bela ibu. Akhirnya dagangannya yang megang anak kalau nggak dia. Ada ibu apa yang ibu bawa? Nggak ada. Tapi kalau ibu sholat tobat, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu baca Quran, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu sholat tahajud, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu sedekah, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu praktekin sifat 18 nggak ada, itu teman dikubur. Nih gue tanyain. Bos, kalau dia mati dikubur, lo nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Betul gak? Gue kepel lo. Apa lo tiap hari nengok kuburan istri lo? Tiap hari sih enggak Pak Haji. Tuh, kurang ajar gak nih? Ini suami kurang ajar. Udah tiap hari kalau berangkat kerja dibawain rendang. Tiap hari berangkat kerja dibawain beras buat masak di sana. Iya, malah katanya kalau ibu meninggal, sorry ya mah, setahun 2 kali kata Pak Haji, mau puasa mau lebaran. Apa nggak di suami kurang ajar nih? Mendingan gue bunuh aja nih mumpung dia masih hidup nih. Kurang aja. Nggak bisa bos. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Teman ibu dikubur. Yang ada itunya Pak Haji, yang ada latihnya di Nggak apa-apa. Tapi ibu sholat tobat juga harus. Dari maghrib sampai isya. Sholat badiah qobliyah harus. Karena itu teman kita dikubur. Ibu udah usia 55 bu. Ibu mau ngarepin dari mana lagi? Nggak bisa. Ngarepin dari anak. Yang pertama udah capek deh kerja. Anak nomor 2 udah capek juga dia kerja. Ngandelin suami. Apalagi dia tadi udah ngomong tadi kan. Setahun 2 kali mama. Tuh. Gila gak nih suami? Aduh. Enggak deh, humor. Humor ya. Jangan diambil, jangan serius. Oh iya. Enggak apa-apa ya, Kek? Iya. Ya. Jadi intinya teman kita dikubur adalah sholat ba'diyah qobliyah. Dari maghrib sampai isya yang 18 kali salam. tahun 2023 sholat qobliyah badiah Ya, deketin. Tapi 18 kali salam enggak dari maghrib sampai isya? baru sekali. Oh baru sekali. Iya. 18 salam. Maksudnya baru sekali, 18 kali salamnya baru sekali salam. Dari maghrib sampai isya gak? Iya lagi mau ada bapaknya di rumah. Oh iya. Pernah sekali. Tapi kadang-kadang nyicil Pak Haji kalau saya habis salah ngomong, saya langsung sholat tobat. Oh iya. Kalau habis marah sama anak, saya langsung sholat tobat juga. Iya. Gitu. Kalau habis salah ngomong sama orang, ya saya tadi jutek banget sama orang. Iya. Sholat tobat gitu. Suka gitu doang sih Pak Haji. Iya. Kalau yang 18 enggak. Bu, ada tamu saya orang Pondok Gede. Kemarin privat sedekah ke sini. Dia mukanya sedih. Anaknya 3. Yang pertama di Jepang, lulusan IPB. Nomor 2 lulusan UI. Nomor 3 lulusan IPB. 3-tiganya punya rumah semua. Tapi ibunya sama bapaknya rumahnya ngontrak. Dia nggak open ke ibu dan bapaknya. Sedih bener saya bilang. Padahal dulu dibela-belain anaknya kuliah, dia dagang. Dibela-belain anaknya kuliah di UI, dia dagang. Hasil dagangan semuanya buat anak. Tapi 3-tiganya anaknya nggak ada yang peduli sama dia. Sekarang dia ngontrak. Bapaknya ngontrak. Tadi saya bilang udah jadi satu, saya ajarin. Karena dia privat khusus, saya ajarin. Nah maunya saya, ibu walaupun anaknya nggak open. Yang pertama yang laki, yang perempuan, yang nomor 2. Yang nomor 3 ini perempuan. Nggak masalah nggak open. Yang penting ibu praktekin ilmu RDAE. Nanti yang openin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Herannya di hari tua ibu punya rumah. Herannya di hari tua ibu punya supir. Herannya di hari tua ibu punya mobil. Herannya di hari tua ibu punya kegiatan. Siapa contohnya? Ibu kandung saya. Ibu kandung saya usianya 84 tahun, 85 tahun. Pakainya Velfire terbaru. NIK 2025. Punya supir. Ibu saya pakai Fortuner GR 2,8 terbaru. Ibu saya naik Pajero Sport Dakar usianya 85 tahun. Supirnya ada 3. Nah ibu juga begitu. Caranya apa? Baca Quran.
Caranya apa? Sifat 18. Caranya apa? Sholat tobat. Ibu ngerjain, bapak juga ngerjain. Bapak ngerjain, emasnya juga ngerjain. Jadi kita sama. Harus. Kalau Ya. ngerjainnya nggak bisa istiqomah selalu setiap malam Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap. Kan saya juga nggak maksain ibu. Kayak orang latihan sepeda dulu. Jatuh, latihan lagi. Jatuh, latihan lagi. Lama-lama naik apa Pak? Mending naik sepeda, langsung naik motor. Emang orang langsung naik motor, Bapak langsung naik motor? Sepeda dulu latihan zaman dulu. Minjem sepedanya temen lah, latihan, curi-curi lah. Iya betul? Kok Pak Haji? Ya kan dulu kita begitu, zaman kita kecil. Kedua ya, saya tidak mau tamunya RDAY punya rumah jendelanya di depan dan di belakang. Saya nggak mau. Maunya jendelanya kanan kiri. Pak Haji jangan nyindir saya. Semua orang di Indonesia rata-rata rumahnya jendelanya cuma di depan sama di belakang. Kanan kiri nggak ada jendela. Apa itu namanya rumah? Itu namanya kandang burung. Iya betul. Namanya perumahan. Ada gak perumahan yang kanan kiri ada jendelanya? Nggak ada. Depan doang Pak Haji. Depan doang. Itu namanya kandang burung, bukan rumah. Udah jual aja, kata saya beli di kampung aja nanti saya ngumpulin lagi kata saya gitu. Ngapain ngumpulin? Kelamaan. Kenapa nggak paksain baca Quran? Kenapa nggak paksain dengan sholat taubat? Kenapa nggak paksain dengan sholat badiah qobliyah? Kenapa nggak paksain dengan bangun jam 00? Nanti rumahnya kanan ada jendelanya, kiri ada jendelanya, depan ada jendelanya, belakang ada jendelanya, depan ada terasnya, belakang ada terasnya. Kok gitu Pak Haji? Karena rumah saya kan depan ada teras, belakang ada teras. Kanan ada jendela, kiri ada jendela. Kebanyakan rumah orang-orang apa? Depan teras, belakang teras, samping nggak ada jendela. Itu bukan rumah, namanya itu kandang burung. Lo menghina bener Pak Haji. Harus gue hina. Kalau nggak lo nggak bangkit. Iya betul? Iya betul? Iya, belakang dapur tutup rapet. Tembok tutup rapet. Dapur. Apa itu rumah? Bukan, itu kandang burung. Itu namanya kandang burung. Kan kandang burung, Bapak pernah miara burung merpati zaman dulu disekat-sekat kan? Depannya pintu. Depan doang disekat-sekat, tuh namanya kandang burung. Boleh mobilnya Pajero di depan. Boleh mobilnya BMW. Boleh mobilnya apa. Tapi kanan gak ada jendela. Kiri gak ada jendela. Udah gitu nyicil lagi tuh rumah. Apa? Gerah. Nggak ada angin masuk Pak Haji. Gerah ya, nggak ada angin masuk ya, nggak ada sirkulasi. Rumah apa tuh namanya? Boleh perumahan mewah, harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Masa nggak ada jendela kanan, nggak ada jendela kiri? Itu bukan rumah, namanya kandang burung. Sumuk, gerah. Gerah. Apa itu rumah? Enggak lah. Saya mau tamunya RDAY. Depan ada jendela, belakang ada jendela, kanan ada jendela, kiri ada jendela. Iya itu baru namanya rumah. Kayak rumahnya nenek-nenek kita, ibu kita. Di kampung kan rumah gitu ya? Iya, Pak. Nenek lo. Orang tuanya bapak dulu. Iya. Kanan ada jendela gak? Ada. Kiri ada jendela gak? Ada. Oke lah kiri kamar. Kamarnya dibuka ada jendelanya. Ini enggak. Rumah kanan gak ada jendela, kiri gak ada jendela. Adanya di mana? Di depan. Aduh. Tapi kalau dibilang saya tinggal di perumahan mewah, kanannya ada jendela gak? Gak ada. Ya udah tuh namanya kandang burung. Ya betul. Lu bikin gue tersinggung. Biarin kalau nggak tersinggung lu nggak bangkit. Pindah rumah. Pindah. Harus pindah. Ini gimana mau pindah aja orang masih nyicil. Aduh, makanya lo praktekin dong ilmu RDAY. Alhamdulillah Pak Haji semenjak praktekin ilmu Pak Haji itu alhamdulillah usahanya ya agak nyangkut gitu ya. Iya. Bisa nabung gitu. Setuju. Dulu nggak bisa Pak Haji, dulu mah nggak bisa nabung.
Nah, Habis aja duitnya. Susah banget nabung. Kalau Setelah- sekarang alhamdulillah setelah udah meraktekin ilmu RDAY Iya. bisa nabung. bisa. Bisa nabung, beli motor bisa cash gitu. Enggak ngeredit gitu. Kalau Iya. sekarang Iya. nih terus udah gitu kalau saya pengen apa mau belanja nih, belanja udah segini ya. Ah pasti nanti juga cukup gitu. Cukup beneran Pak Haji. Alhamdulillah. Kayak gitu terus setiap hari. Kayaknya ada itu aja atau Pak Haji spanduk copot. Jadi copot ya. Datang-datang ada mobil Pak Haji nanti spanduk saya. Ya, kok bisa sih jadi kayak gitu ya? Gitu Iya, dalam iya. hati, Nah, ya. itu kan anggap aja buat latihan. Iya. Sekarang kita manggil yang 10 miliar. Iya. Tapi jangan langsung 10 miliar, dari yang kecil dulu. Iya. Dari yang 100 juta dulu, nanti naik yang 200 juta. Jangan langsung 10 miliar, saya nggak Apa setuju. sih? Tamu RDAY kan goblok-goblok. Masa ujuk-ujuk langsung manggil yang 20 miliar. Empret. Dari 100 juta dulu, Ya, amin, amin. 200 juta dulu, 300 juta dulu, 400 juta dulu, begitu. Ya, saya bersyukur banget Pak Haji, nemu ilmu Pak Haji, ya Allah, seneng banget saya. Saya sampai ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa saya jadi nemunya sekarang nggak dari dulu gitu. Kalau dari dulu saya kan di rumah nganggur, kenapa kalau dulu Bu, jangankan dari dulu, dari sekarang aja sholat taubat lo aja bolong-bolong yang maghrib, gua kepel lo. Kenapa nggak dari dulu? Nah dari sekarang Ini aja sholat ngandelin taubatnya suami, aja, sholat Pak, taubatnya suruh suami sholat taubat. sholat tobatnya aja Pak Haji tuh yang saya sama bangun jam 00-nya belum semuanya paling Pokoknya 4 kali. nanti dagang sembakonya kalau udah maghrib tutup. Saya sabdain untung bersih 10 juta. Amin. Dagang Amin, sembakonya amin, saya amin. sabdain untung bersih 10 Amin. juta. Amin. Tapi tutup abis maghrib. Abis maghrib ibu udah langsung ajan. Ibu udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Udah waktunya sholat. Nanti kalau anak bilang, kalau anak mau ya udah kamu yang nungguin Dek atau Kak. Manggilnya apa ibu ke anak yang bontot nih? Nah, Dek, belum bisa Pak Haji. Hah? Nggak bisa anak saya. Ya udah. Apa aja mesti nanya-nanya. Ya udah tutup. Ibu sholat taubat. Ibu lihat saya sabdain 10 juta. Amin. Jadi maghrib sampai isya wajib sholat taubat 18 kali salam. Suami juga ngerjain, ibu juga ngerjain, abah juga ngerjain, emasnya juga ngerjain. Terus abah nggak boleh berharap. Saya kapan ya bisa modalin anak-anak? Jangan bah, pasti bisa bah. Apalagi abah udah deket sama masjid ya. Sayang. Konsisten aja bah. Terus kedua bah, abah kan bisa ngobatin orang sakit. Karena abah lagi punya hajat ekstrim, saran saya istirahat dulu bah ngobatin. Soalnya nanti energinya abah kesedot sama yang sakit. Ya betul? Abah stop dulu. Bah, badan gue nih asam urat. Kata Pak Haji Dwi, gue libur dulu gak boleh ngobatin karena gue punya hajat 10 miliar. Hampir tamu RDAY yang ngobatin tamu-tamu RDAY sampai hari ini hidupnya terpuruk. Betul? Segala diobatin lah, bikin air asinan. Gue bilang jangan, kan lo lagi punya hajat. Ngapain lo ngobat-ngobatin? Jangan. Orang udah tahu dia lagi punya hajat 10 miliar. Nyaranin tamu gue suruh minum air cuci kaki. Jangan, emang lo gak punya hajat? Punya, ya jangan jadi ngobat-ngobatin. Udah diemin aja, motivasi aja, jangan action-action. Akhirnya mana hajatnya gak terkabul. Hidupnya susah, gak bisa bayar kontrakan. Kenapa? Karena ngajarin, orang dia aja belum sukses kok. Ya betul. Kalau saya wajib ngajarin karena saya udah pakai Hammer. Saya wajib ngajarin karena saya udah pakai Robicon. Saya wajib ngajarin karena kuda saya udah 200. Udah lihat? Oh, banyak banget. Iya, saya wajib ngajarin karena sapi saya udah banyak, ada 400 ekor. Dan gak ada yang saya jual, saya potong buat anak yatim. Ini hidupnya masih ngontrak, ngobatin orang. Akhirnya gak terkabul. Sampai hari ini gak bisa bayar kontrakan. Janganlah. Abah jangan dulu ya bah. Jadi kalau ada orang berobat, maaf saya gak ngobatin dulu. Ini pada bikin air asinan. Ya betul. Akhirnya kelilit utang. Orang yang bikin air asinan khusus RDAY aja. Lu jangan ikut-ikutan. Manjur. Manjur dari mana? Gak ada manjur-manjurnya. Adalah air asinan dikirim ke Malaysia. Ngapain lo lihat tuh yang dagang air minum. Emang ada yang kaya raya?
Nggak ada, segalong 600.000 air asinan. Nggak ada yang kaya. Mana coba, nggak usah gue sebutin. Kiai mana yang dagang air minum coba, air doa mana ada yang kaya? Ada gak? Nggak ada, yang ada hidupnya terpuruk, bermasalah, kasus. Janganlah. Jadi air doa itu gratis, nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli. Air doa adalah gratis. Jadi saya ngasih air doa nih nggak beli, gratis. Nih kalau tamu-tamu RDA kan enggak. Bikin air doa, dikirim ke Malaysia 600.000. Nggak boleh. Emang ada untungnya enggak lah. Nah maksud saya, Abah stop dulu ngobatin orang sakit, Bah. Cair dulu 10 miliar, Abah naik Pajero, Abah naik Fortuner. Oke. Bah, saya aja bah kalau ada pasien nggak saya pegang langsung, saya kasih ke dia. Ya betul? Nggak pernah Bu. Ada tamu nih kemarin nih, punya tanah 100 hektar. Punya pondok pesantren besar. Baru saya pegang begini Bu. Langsung dianya keluar jinnya, hodamnya. Di mana-mana kan kalau orang buka pengobatan, buka ahli santet, isinya kan keris. Ini saya isinya apa coba? Asbak. Ini asbak Bu. Asbak, ini asbak. Tuh asbak, tuh asbak rokok. Tapi gambarnya ular. Ular melingkar di atas pagar. Ini asbak. Di mana-mana Pak, kalau ahli santet yang dipegang apa? Keris. Temboknya keris semua. Sepertinya apa ya? RDAY mah isinya apa Pak? Ular melingkar di atas pagar. Ayo tuh, ini asbak Pak, tuh asbak. Oh asbak, Bapak bisa beli di Jogja. Jadi kemarin Bu, maaf ya, ada tamu RDAY dikirim santet. Baru saya ngomong gini, saya masukin, ambil kerantangnya. Saya baru begini Bu. Ini obatnya ini ya, ini obatnya ya. Langsung wah, buktiin bahwa dia tuh orang sakti. Saya pakai bahasa Jawa. Oke, gue nggak takut bos. Maju. Pegang ini. Langsung wah. Hah? Iya. Harusnya kan saya megang keris. Harusnya saya megang keris. Kan namanya ahli sakti kan. Saya megangnya apa? Asbak. Asbak. Langsung. Kan harusnya loncat kemari Bu. Nggak loncat. Loncatnya ke situ. Harusnya loncat ke sini kan saya megang ini. Harusnya loncat ke sini kan ada ini. Akhirnya dia loncatnya ke sini. Ini ada itu sapu lidi. Ini kan bisa buat ngusir kan. Saya taruh di situ. Loncatnya kemari. Langsung dia ngomong. Wah, tenang. Ini obatnya. Kalau ini Pak Haji suka sakitnya di sini terus gimana Pak Haji? Apa? Sakitnya Di sini Pak Haji. hati. Kalau laki-laki yang sakitnya di ulu hati, ada yang kadang dia jengkelin sama rekan kerja atau orang satu ruangan atau satu profesi atau atasannya atau bawahannya atau pimpinannya. Itu penyebabnya itu. Jadi ini yang sakit. Obatnya gampang bos. Nanti kalau bos pas di rumah, colek alat kelaminnya istri dibalurin di sini. Colek alat kelamin istri dibalurin di sini. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali selama 9 kali. Nanti sembuh. Itu penyebabnya karena jengkel sama orang kantor. Kalau dia kerja di kantor sama rekan kerja atau sama pimpinan. Misalkan lo harusnya gajiannya hari Senin. Diundur jadi Selasa. Nah lo kadang suka kesel kayak gitu doang. Atau yang bawa gajinya telat. Harusnya pagi dia datangnya sore. Lu nunggu-nunggu jadi lu pulangnya terlambat. Ya gitu. Jawab. Kayak gitu lah bos. Jadi nanti obatnya alat kelamin istri dicolek ditaruh di. Kemarin sembuh loh bos. Padahal tuh orang terkaya di Indonesia. Rumahnya mau tahu
100 hektar. Istrinya datang sama suaminya. Istrinya kena santet. Harus kan gue pegang. Enggak, gue cuman megang itu. Nih. Asbak. Wah, dia langsung keluar itu santetnya. Diajak ngomong ya malu ya, pakai bahasa Jawa. Katanya orang Tangerang, lahir di Tangerang. Tapi pas saat diobati Ngomongnya Jawa. Berarti yang nyantet orang Jawa. Orang Jawa, betul. Dia tinggalnya di Tangerang, orang terkaya di Tangerang. emang bisa bahasa Jawa enggak? Enggak bisa, pas udah sadar. Pas udah sadar, emang kamu bisa ngomong Jawa? Enggak lah, tuh tadi kamu ngomong Jawa seharian. Oh, berarti yang nyantet orang sana. Tapi dia takut loh sama asbak. Asbaknya itu sih. Bisa bikin namanya bajak laut. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Ada lagi? Tiap hari saya ketawa mulu Pak Haji. Ah? Ketawain Pak Haji. Oh benar. Ya Allah, setiap hari saya Suami tahu gak ibu suka ketawa nonton YouTube saya? nanti saya bangun tidur ya udah habis sholat subuh udah nyetelin Pak Haji. Udah ketawa sendiri. Orang habis lanjut jagain warung ngelihatnya itu aja kata tetangga. Emang ngeliatin YouTube apa sih? Gitu. Enggak ngeliat YouTube apa-apa gitu. Iya hari Pak Haji saya. Kalau belum lihat sehari, aku belum lihat sih Pak Haji ini live-nya. Saya ketawa terus Pak Haji seneng gitu, seneng banget. Jadi nggak jenuh gitu. Nggak Pak Haji. jenuh ya. Warungnya jadinya ada buat ketawa. Ada hiburan. Iya ada hiburan. Orang kepo, apa sih ngeliatin apa sih? Enggak ngeliat apa-apa. Kalau ngeliatin Pak Haji. Kalau semalam aja belum lihat. Ini kan live streaming semalam ini. Saya belum lihat nih. Gila RDI dikangenin was sama ibu-ibu. Gue sebenarnya berdoa sama Allah biar tamu RDI umur 17 tahun, 18, 19, 20. Yang dihadir usia 55. 72. Bapak yang nonton YouTube saya bapak atau putranya kalau boleh tahu? Saya. Oh bapak, kok bisa ketemu YouTube saya gimana ceritanya? Deketin mic-nya, deketin mic-nya, deketin mic-nya. Nah. Ya kebetulan aja saya pencet YouTube, ada Pak Haji gitu ya, memberi pencerahan. Ya saya dengerin aja sampai berapa kalinya gitu, Ya, sampai berapa hari gitu. Lantas, mohon maaf sebenarnya. ya. Jadi saya simak itu ilmu-ilmu. Yang mana yang disimak contohnya kalau boleh tahu? Ya saya bangun malam, Ya, senyum, ya, 14 menit, ya. sambil mengucap Alhamdulillah ya Allah, Ya. Alhamdulillah ya Allah. Lantas saya mandi, telanjang bulat, Ya, pertobatan. telanjang bulat. Di masjid dong, Iya di masjid. telanjang bulat. Setan kabur dong. Kuntilanak kabur di masjid. Ini ada kuntilanak saingan nih. Selama 3 menit itu. 3 menit, ya betul. Ya ucap astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Lantas saya dirikan. Memang saya selalu kebiasaan isya-nya itu di tengah malam. Oh jangan. Kan sholat tepat waktu. Terus lanjut. Habis qobliyah, isya, ba'diyah, langsung bangun lagi, bertahajud 2 kali salam, sholat hajat 2 kali salam, sholat witir 1 kali salam, tambah witri Mm-mm. yang 1 rakaat. Mm-mm. Lantas saya baca kitab Iya. sampai masuk subuh gitu. Nah, itu
memang pernah saat saya awal testimoninya ada yang nganterin uang sama saya bulan yang lalu. Tapi masih kecil kali angkanya ya, rupiahnya ya, nggak gede ya. Saya maunya angkanya bertahap naik kayak 15 jutaan. nggak apa-apa, tapi maunya saya nanti angkanya gede. 150 juta, 1,5 miliar, 15 miliar gitu. Nah di situ saya kepikiran, memang niat saya yang belum terpenuhi di masa saya muda. Waktu saya bekerja di pelabuhan apa. Itu Di niat pelabuhan saya jadi apa Nek? Kayak bajak laut apa jadi apa? di bea cukai, Pak. Oh bea cukai. Itu bukan bea cukai bajak laut kayak. Sekarang banyak ditangkap KPK kayak bea cukai. Untung kakek udah pensiun ya. Bea cukai lagi banyak ditangkap KPK kayak. Karena memang itu di situ sudah berakar ya. Uang-uang panas begitulah. Uang sogok menyogok begitu. Iya. Dari dulu kayak. Iya. Dari dulu ya. Dari zamannya kakek ya. Iya. Sampai sekarang ya kayak. Sampai Dulu kakek yang nerima, sekarang yang ditangkap orang lain. Dulu kakek sempat nerima, alhamdulillah kayak dulu nggak ditangkap ya kayak. Benar kata Pak Haji tadi. Deketin kayak, deketin. Kerja apapun ternyata pada akhirnya nggak ada. Hasil. Cuma ya alhamdulillah bukannya sama sekali nggak ada hasil. Iya. Anak-anak Hanya sekedar buat hidup, iya. sekedar buat Anak-anak makan. alhamdulillah udah pada megang kerjaan. Iya. Ada yang sebagian besar udah punya rumah. Tinggal dia doang nih, satu nih. Nah ini apa kegiatannya masnya? Supir. Oh, iya. Supir apa? Super. PT? Kencana. Itu apa produknya? Oh dia bukan kayak bus Kencana itu bukan? Yang ada di itu Jawa Tengah. Yang ada hotel Kencana. Yang punyanya Pak Tony itu. Oh itu. Grup. Oh keluarga ya. Oh iya. Iya dia punya ada bus ya. Lanjut Pak Haji. Di semenjak sebelum COVID, saya memang dulu pernah dibimbing oleh kakek terapi gitu Pak, pemijitan. Nah tambah kemari saya dapat tambahan tentang obat herbal. Ya. Jadi bukan obat garam. Kalau garam buat nyayur kek. Iya bukan obat. Iya ini Nggak ngusir itu aura jelek pakai garam lah. Garam buat nyayur enak-enak malah buat ngusir. Janganlah. Jadi kakek nggak pakai garam ya? Enggak. Pakai herbal ya? Herbal aja Pak Haji. Jadi kakek tuh udah berapa tahun nih bisa ngobatin orang sakit kalau boleh tahu? Ya, kalau di Sambilan sih dari tahun 77 ya. Pertanyaan ini kek. Dari tahun 77 bisa ngobatin orang sakit sampai usia kakek 72 tahun. Bisa punya rumah 1000 meter gak? Nggak bisa. Tuh berarti jangan tinggalin tuh pekerjaan. Ya betul? Bapak, Abah fokus aja meraktek ilmu RDAI aja yang tadi saya ajarin. Biar nanti di usia 73 cair 10 miliar. Kasih anak modal 1 miliar 1 miliar. Jadi kakek udah jangan ngobatin orang sakit. Saya nggak setuju. Nggak setuju. Aura orang sakit itu kan auranya negatif. Kalau dia kan kita ada tamengnya, ada saya. Kalau nggak disuruh dia nggak mau ngerjain. Ini malah tamu RDAI inisiatif sendiri. Goblok. Akhirnya rumahnya ngontrak. Nggak bisa lo punya rumah sendiri sampai kiamat. Orang ngobatin orang sakit. Janganlah. Jadi kakek nanti kalau ada orang
Sakit asam urat, libur dulu. Saya mau kakek harus punya mobil Pajero, Fortuner, rumahnya 1000 meter. Jendelanya di depan, di belakang, kanan, kiri. Baru gue setuju. Anak modal-modalin. Jadi besok libur dulu. Kok gitu Pak Haji? Lah dari tahun 72 ngobatin nggak kaya-kaya. Mana coba? Nih kayak. Ada gak montir mobil BMW punya mobil BMW? Ada gak? Nggak ada. Gue langsung jawab aja. Ada gak montir Mercy punya mobil Mercy? Nggak ada. Iya betul. Rata-rata montir BMW mobilnya. Ya mobil BMW yang tahun lama. Tahun jebot. Ya betul. Nggak ada BMW. Padahal yang didandanin BMW tahun baru. Ayo. Ada gak orang punya bengkel Mercy? Nih kedua. Ada gak tukang bikin rumah. Tukang bikin rumah mewah. Rumahnya mewah. Ada gak? Nggak ada. Rata-rata tukang bikin rumah mewah, rumahnya nggak mewah. Malah kadang rumahnya ngontrak. Malah kadang rumahnya biasa aja. Tapi dia tukang bikin rumah. Ya betul? Nah ini terakhir nih kayak. Supir atau bawa kuda andong, kuda kretek. Kuda andong, kuda kretek. Delman. Yang kaya raya ada gak? Nggak ada. Tapi yang punya kuda pacuan, orang kaya raya. Yang punya kuda polo, kaya raya. Yang punya kuda jumping, yang punya kuda drases, kaya raya. Kayak Pak Prabowo, kayak saya tuh. Nggak ada. Ini yang kuda delman kayak tuk tuk tuk. Rumahnya kaya gak? Enggak. Apa penyebabnya ayo? Karena dia baru 1 kali putaran. Kan dapat duit tuh 1 rit. Taruhlah misalkan 50.000. Dia udah makan lontong sayur 10.000. Kudanya belum makan. Kata kudanya, berdoa kudanya. Allah bikin susah majikan saya. Sesusahnya saya belum dikasih makan. Kata malaikat, amin. Akhirnya tukang kuda susah. Ayo, supir angkot. Ada gak supir angkot yang kaya raya? Enggak ada, yang ada bos angkot. Kok gitu Pak Haji? Karena supir angkot baru 1 kali putaran 1 rit. Dapatlah misalkan 30.000 atau 70.000 misalkan ya 1 rit. Dia udah makan lontong sayur. Bosnya angkot nungguin setoran. Mana nih setoran belum disetor. Setoran masih Pak supir angkot. Supir angkotnya udah makan belum? Udah sarapan kan dia udah 1 rit. Di terminal ya kan? Nah, Izin Pak Haji. Ya. Tanya. Itu tentang pengobatan. Ya. Nah, ilmu Pak Haji Ya. ditambahkan dengan pengalaman yang didapat. Ya. Seperti di dalam sholat, menahan nafas, Ya. baca la ilaha illallah. Ya. Boleh nggak? Boleh kek. Tapi kakek sementara dulu jangan ngobatin dulu orang sakit. Karena orang sakit itu auranya negatif. Ya betul. Sementara kakek lagi mau bersihin aura negatif. Kan kakek harus auranya positif. Karena kan sifat 18 itu positif. Kakek malah nerima aura negatif. Kok Pak Haji bisa? Saya bisa karena saya punya anak yatim tuyul tuh di masjid banyak. Jadi kalau ada orang datang ke sini bawa aura negatif, langsung udah diserang dulu sama tuyul-tuyul saya tuh. Yang 500 tuyul tuh udah. Kalau kakek mana tuyulnya? Nggak ada. Kakek mesti lawan sendiri. Jangan. Stop dulu. Nanti setelah kakek naik Pajero atau Robicon kayak saya, boleh. Saya setuju. Oke, ini juga ibu, bisa gak ibu maghrib tutup stok. Kalau ini jangan terima pasien, udah saya kasih clue-cluenya tuh. Bisa gak kakek nggak nerima pasien dulu? Bisa. Nanti saya sabdain cair 10 miliar. Bisa. Jadi nanti kakek umroh bersama anak mantu
cucu gratis Amin. dari saya. Berangkat haji, visanya furodah dari saya. Visa gratis, haji. Anak, mantu, kakek bawa semua. Tapi kalau kakek megang tamu, pasien di masjid, dia kan sakit kek, auranya negatif. Kalau Pak Haji kan punya tolak bala, buktinya pada saat saya ngobatin yang punya tanah 100 hektar yang disantet, saya kan ada tolak balanya. Nah kakek punya gak patung-patung gini? Kalau saya kan pakai tolak bala ya. Pada saat dia mau ngamuk, ada ini, Santet ketakut ya. takut sama ini. Karena ada apanya ya? Ini ada pala tuyul. Panggil Tanti, Man. Suruh promosi, Man. Jadi paksain gimana caranya. Paksain gimana caranya. Ibu harus cair 10 miliar. Jadi di usia ibu nanti 56, 57. Ibu udah ngumpul sama suami romantis. Ibu ngumpul sama suami romantis.